Gaun panjang berwarna toska, dengan 2 tali menampakkan bahu, serta lekukan badan yang menawan, dan raut wajah yang indah. Tanaman hijau menyapu gaun, cahaya bulan terpantul ke dalam mata. Bibir yang tak tipis tak tebal itu menampakkan sebuah senyuman, semakin seperti mawar merah di bawah langit malam. Bibir merahnya yang bagaikan lidah api, membuat orang terpukau. Memang adalah wanita cantik yang mendunia. Daya penglihatan Erik Ling pada wanita cantik termasuk sangat jeli. Bertahun-tahun dia berkelana ke utara maupun selatan, entah berapa banyak wanita cantik yang sudah dia temui, beragam pesona dan berbagai jenis, tidak ada satupun yang masuk ke dalam matanya. Namun Shirley Tang sudah melampaui kebanyakan wanita cantik yang mempesona. Melihat Erik Ling tidak berbicara, Shirley Tang tetap menatap lekat pada mata Erik Ling. "Tuan Ling, tenang saja. Aku tahu Tuan Ling punya istri, aku hanya antarkan sampai ke bawah gedung rumah saja. Meski Tuan Ling mengajak aku naik ke dalam rumah untuk minum air, aku juga tidak akan pergi." Setelah menatap sekian lama, tiba-tiba Erik Ling tersenyum, "Terima kasih. Tetapi untuk sementara aku tinggal di restoran Asia, tidak perlu kamu antar." Shirley Tang berkata, "Kebetulan, aku juga ingin pergi ke restoran Asia untuk makan camilan tengah malam." Seorang wanita cantik pun sudah merendahkan sikapnya dan berkata seperti itu, Erik Ling tentu juga tidak enak untuk menolak. Maka dia duduk ke dalam mobil Shirley Tang. Sebentar saja sudah sampai di restoran Asia. Shirley Tang benar-benar orang yang menepati perkataannya. Setelah sampai di restoran Asia, Shirley Tang benar-benar duduk di satu meja restoran. Dia memesan beberapa makanan ringan dan sebotol bir. Dengan pelan dia menyantapnya. Erik Ling tidak menemani, melainkan langsung naik ke lantai teratas untuk menengok Winda Su. Winda Su tidur dengan sangat mendalam. Setelah beberapa jam, pengaruh alkohol terhadap badannya sudah tidak begitu jelas lagi. "Akhirnya kamu pulang." Lulu Zhang yang merebah di tepi kasur pun bangun. Dia menggosok matanya yang mengantuk dan berkata dengan pelan, "Aku sudah harus pulang. Besok masih harus bangun pagi." Melihat Lulu Zhang merawat istrinya dengan begitu hati-hati, dalam hati Erik Ling sangat terharu. Dia berkata, "Tidak aman pulang malam begini, kalau tidak kamu pulang besok saja." "Tidak bisa, besok aku masih punya kelas pagi." Lulu Zhang bangkit dan mengambil tasnya, lalu dia hendak pergi. "Aku suruh Boni Su antar kamu saja." Erik Ling tetap tidak tenang untuk membiarkan dia pulang sendirian. Melihat langit yang gelap gurita di luar sana, dalam hati Lulu Zhang juga menciut, maka dia tidak menolaknya. Boni Su yang kasihan, saat ini masih ada setumpuk piring yang belum dicuci, tetapi sudah diutus untuk menjadi supir. Namun Boni Su sangat senang terhadap tugas ini. Dapat melakukan tugas demi bos besar seperti Erik Ling, Boni Su merasa sangat terhormat. Di sepanjang jalan, dia menyetir mobil Chevrolet Camaro Bumblebee milik Erik Ling dengan stabil, takut akan memengaruhi kenyamanan Lulu Zhang. Lulu Zhang tidur sejenak di dalam mobil. Ketika bangun dan menyadari belum sampai di rumah, maka dia mengobrol santai dengan Boni Su. "Boni Su, setidaknya kamu juga adalah wakil general manajer rumah sakit Husada. Bagaimana kamu bisa sampai mencuci piring di restoran Asia?" Boni Su bertampang canggung, dia juga tidak bisa mengatakan karena tidak sanggup membayar uang kan. Lulu Zhang melirik Boni Su, "Apakah karena Erik Ling?" Wajah Boni Su menjadi merah. "Aku datang karena keinginan sendiri." "Cih, wajahmu saja sudah merah, dilihat saja sudah tahu sedang berbohong." Lulu Zhang bertampang menghina, "Katakan dengan jujur, apakah Erik Ling yang menyuruh kamu cuci piring di sini?" Ingin sekali Boni Su mencari celah di permukaan tanah dan bersembunyi di dalamnya. Dia memalingkan kepala dan mengangguk. "Hahaha, aku pun tahu. Selain itu, aku juga tahu kamu pasti sudah menyinggung Winda Su, sehingga Erik Ling marah dan menyuruh kamu mencuci piring di sini, benar tidak?" Tidak heran Lulu Zhang adalah ratu iblis,
sama sekali tidak memberi muka. Bonnie Su mengangguk dengan wajah merah padam. Memang benar seperti itu. Eric Ling ini suka berlagak congkak. Tetapi dia memang punya kemampuan itu, kamu juga tidak enak untuk mengatakan apa-apa. Yang membuatku bingung adalah, orang yang begitu hebat, sebelumnya malah tak berdiam diri dan rela dicemooh oleh orang lain. Aku pun mengira dia benar-benar adalah sampah tak berguna. Lulu Zhang semakin berkata semakin tak berdaya. Dia bahkan tidak marah ketika disindir oleh orang lain, tetapi sangat peduli akan perasaan Winda. Jika ada orang yang menindas Winda, dia akan meledak marah, benar tidak? Bonnie Su mengangguk dengan kuat. Setelah dipikirkan dengan cermat, memang seperti itu. Lulu Zhang menarik napas dalam-dalam. Sayangnya Winda tidak mengetahui identitas Eric Ling, benar-benar mengira dia adalah sampah tak berguna. Sahabat bodohku ini, sungguh tidak tahu dirinya sedang berezeki. Jika aku punya suami seperti ini, aku pun bisa bangun tidur dengan tersenyum. Bonnie Su tidak tahan untuk berkata, dulu bukankah kamu memandang rendah padanya, kenapa sekarang malah ingin Eric Ling menjadi suami kamu? Lulu Zhang berkata, dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Mana ada wanita yang tidak menginginkan suami yang hebat tetapi sangat penurut pada istrinya? Bonnie Su kehabisan kata-kata, dengan perasaan sumpek dia menyetir mobil. Lulu Zhang bertanya, Bonnie Su, menurutmu, pria seperti Eric Ling ini, apakah akan begitu baik pada Winda untuk seumur hidup? Bonnie Su bergeleng, tidak tahu. Lulu Zhang bergumam, dikatakan bahwa pria yang kaya akan menjadi buruk. Aku benar-benar berharap dia bisa memperlakukan Winda dengan baik untuk seumur hidup. Hidup Winda terlalu susah, terlalu sulit. Bonnie Su setuju akan hal ini, iya. Sejak kecil Winda adalah putri di luar nikah dari keluarga Su, selalu dikucilkan oleh orang-orang, tidak ada yang bermain dengannya, sejak kecil saja sudah sangat kesepian. Masa kecilnya dilalui di tengah cemooh orang lain, begitu pula setelah dia tumbuh dewasa. Winda mengerahkan seluruh usaha ke dalam pekerjaan, ingin mendapatkan pengakuan dari nenek dan penerimaan dari keluarga. Namun tidak peduli bagaimana dia berusaha, nenek tidak pernah memandang dia dengan baik. Lulu Zhang berkata, iya, Windaku sangat kasihan sekali. Meski Eric Ling hebat, tetapi juga bukan orang baik. Berselingkuh dan menggoda wanita kemana-mana. Aku pun tidak tahan melihatnya. Bonnie Su bertampang bersalah. Berita Eric Ling yang berselingkuh pada sebelumnya adalah pemalsuan dari dia sendiri. Teringat akan keganasan Eric Ling yang sekarang, hati Bonnie Su bergidik ketakutan. Di sepanjang jalan, Lulu Zhang terus menggerutu akan kebaikan Eric Ling dan ketampanan Eric Ling. Secara tak langsung, hal ini membuat Bonnie Su merasa sangat terpukul. 1 jam kemudian, akhirnya dia sudah mengantar pergi dewa sial ini. Aneh juga, karena Eric Ling begitu peduli dengan Winda, mengapa dia tidak menjelaskan pada Winda bahwa masalah selingkuh itu adalah salah paham. Jika masalah ini tidak dijelaskan, akan menjadi kesakitan dalam hati Winda untuk selamanya. Bonnie Su sambil menyetir pulang sambil berpikir di dalam benaknya. Sudahlah, pemikiran bos besar, bagaimana bisa aku pahami? Aku hanya perlu memeluk kaki Eric Ling dengan baik saja. Bonnie Su mengesampingkan pemikiran dalam benaknya, dia menyetir pulang dengan konsentrasi. Awalnya Bonnie Su adalah orang yang sombong, sifatnya tidak jauh berbeda dengan Daniel Su. Tetapi sejak mengikuti Eric Ling, sifatnya mengalami perubahan yang sangat besar. Di satu sisi, dia telah menyaksikan begitu banyak hal yang luar biasa dengan mengikuti Eric Ling. Di sisi lain, juga karena dia menyadari dirinya sama sekali tidak mempunyai modal untuk berlagak sombong. Dahi Winda Su masih sedikit panas, Eric Ling sudah mengganti kain hangat untuk beberapa kali, barulah suhu tubuh Winda Su menurun dan tidur dengan lebih mendalam. Eric Ling pun menghela napas lega, lalu dia bersandar di sofa sebelah untuk beristirahat sejenak. Ketika bangun, sudah jam 5 pagi. Langit baru saja beranjak cerah. Winda Su masih tidur pulas, napasnya sudah sangat stabil.
Eric Ling duduk di samping dan melihatnya sesaat dengan penuh belas kasih. Pada akhirnya merasa lelah, barulah dia mandi dan turun ke bawah. Setiap pagi, Eric Ling terbiasa pergi ke Danau Jati untuk latihan pagi. Hari ini kebetulan dia pergi melihat apakah Ronald Chen mereka menuruti arahannya atau tidak. Jika mereka patuh, Eric Ling juga tidak ingin terlalu menyusahkan mereka, tetapi jika mereka tidak menganggap peringatannya dengan serius, maka itu lain lagi. Ketika sampai di depan pintu restoran Asia, kebetulan dia bertemu dengan Shirley Tang. Gaun Tosca dengan tali itu menonjolkan postur badannya yang tinggi dan seksi, di tangannya membawa sebuah kotak sarapan pagi, lalu dia memberikannya. Eric Ling, makan sarapan paginya, masih hangat, tatapannya lembut seperti istri penurut. Kamu tinggal di sini semalaman. Eric Ling terkejut. Wanita ini hidup di lingkungan yang unggul dan berkelas, tinggi di atas langit, serta ditimang oleh semua orang. Secara logika, seharusnya dia tidak sanggup menerima kesusahan hidup. Tetapi demi berkenalan dengan dia, wanita ini bahkan berkelana di sini semalaman. Shirley Tang berkata, iya, aku pikir Winda mabuk dan belum bangun. Lulu Sang si sahabat baiknya juga sudah pulang. Aku khawatir kamu kewalahan merawat Winda. Eric Ling mengambil kotak sarapan pagi itu dan membukanya. Isinya adalah satu porsi xiao long bao yang masih mengeluarkan hawa panas. Eric Ling mengambil satu xiao long bao dan memasukkannya ke mulut. Dia mengunyah sambil berkata, lumayan rasanya, beli di mana? Shirley Tang berkata, di sekitar Danau Jati. Lalu Shirley Tang menambahkan lagi, Ronald Chen mereka masih termasuk patuh, sampai sekarang masih bersujud dan mengetukkan kepala mengitari danau. Sudah dilihat oleh banyak ibu-ibu yang penari lapangan, mereka juga tidak berani bangun dan pergi. Mungkin setelah matahari terbit barulah mereka berani pergi. Eric Ling mengangguk, sambil makan xiao long bao yang masih panas sambil berjalan pelan menuju Taman Danau Jati. Berjalan santai di tengah pepohonan, dari jauh sudah melihat Ronald Chen yang bersujud di permukaan tanah, membawa sekelompok orang mengitari danau sambil mengetukkan kepala. Tidak sedikit orang yang mengikuti di sepanjang jalan untuk mengambil foto dan foto bersama. Terhadap semua ini, Ronald Chen memaksa diri untuk menahannya dan terus merangkak. Sewaktu-waktu mendongak untuk melihat apakah matahari sudah terbit di arah timur. Shirley Tang berkata, mereka berbuat seperti itu, akan masuk berita besar. Segera, muka dari Chen Boxing Center akan ludes tersapu. Jika Chen Boxing Center tahu bahwa itu adalah perbuatanmu, takutnya tidak akan melewatkannya dengan mudah. Eric Ling berkata, aku tahu. Shirley Tang berkata, kamu tidak takut Chen Boxing Center. Eric Ling berkata dengan senyum, beraninya menaruh niat pada istriku, Chen Boxing Center sudah tidak ingin hidup lagi. Shirley Tang tidak berkutat pada masalah ini, dia berkata, aku ingin memohon bantuan padamu, tidak tahu bisa tidak. Eric Ling mendesah, sejak makan xiao long bao kamu, aku sudah tahu kamu punya permintaan padaku. Shirley Tang tersenyum memelas, bisa tidak? Eric Ling berkata, kamu katakan saja. Ketika baru mulai mendekati Eric Ling, sikap Shirley Tang sangat angkuh, tetapi paling-paling hanya rasa malu dan kesal manja dari gadis, tidak sampai membuat orang merasa jengkel. Selama seharian ini, Shirley Tang sudah melakukan begitu banyak hal, Eric Ling pun melihatnya semua itu. Shirley Tang berkata, aku ingin memohon kamu menyembuhkan penyakit kakekku. Aku ingat pada saat itu kamu berkata, dulu penyakit kakekku bisa disembuhkan tetapi sekarang akan lebih sulit. Dengan kata lain, kamu masih punya caranya, benar tidak? Tak disangka waktu itu aku hanya sekedar berkata saja, kamu juga ingat dengan begitu jelas. Eric Ling tidak menyangka wanita ini akan begitu perhatian pada kakeknya. Setelah tertegun, Eric Ling meneruskan, jika ada waktu, aku bisa pergi melakukan palpasi untuk kakekmu, memastikan keadaan spesifik dari penyakitnya. Tetapi sekarang masih belum bisa disembuhkan. Eric Ling mengatakan yang sejujurnya, dalam badannya masih ada 72 peluru yang belum dikeluarkan. Bloody Mary sudah pergi mencari sang dokter dewa,
masa depannya sendiri masih belum diketahui. Jika ingin menyembuhkan penyakit Tuan Tang, setidaknya juga harus menunggu dia pulih terlebih dahulu. Sir Lei Tang menjadi girang. Baik, aku menunggu kedatanganmu kapan saja. Ketika matahari sudah akan terbit, barulah Ronald Chen mereka menghela napas lega. Dalam hati berpikir, kesengsaraan semalaman ini akhirnya akan berakhir. Semalaman ini, mereka merasa sudah melewati 10 tahun lamanya. Setiap menit dan setiap detik juga adalah penderitaan. Sir Lei Tang dan Eric Ling yang berjalan santai di tepi Danau Jatih, sudah melihat semua ini. Sir Lei Tang berkata, seharusnya orang dari Chen Boxing Center. Mereka tidak ingin Ronald Chen terus memalukan boxing center mereka. Terserah mereka saja. Eric Ling tidaklah peduli, sudah selesai makan Xiao Long Bao kamu, aku sudah harus pergi latihan pagi. Sir Lei Tang berkata, aku ikut latihan pagi dengan kamu saja. Eric Ling sangat terkejut, ini kamu juga ingin ikut. Ini tidak begitu baik kan? Sir Lei Tang berkata, biasanya aku latihan pagi dengan kakek. Jangan-jangan kamu khawatir ada orang yang melihat aku bersama denganmu, lalu sampai ke telinga istrimu, takut istrimu salah paham dengan kamu. Eric Ling merasa sedikit canggung karena mengenai pikiran dalam hatinya. Melihat ekspresi Eric Ling, Sir Lei Tang tentu mengetahui maksudnya. Seketika dia berkata dengan tak berdaya, benar-benar tidak kelihatan, bos besar yang hebat sepertimu, ternyata begitu menciut di depan istri. Eric Ling menyeka keringat dingin di dahinya. Gadis ini terlalu terus terang sekali, sama sekali tidak tahu menyisakan muka untuknya. Sudah, aku tidak menyulitkan kamu lagi. Nanti aku pun menjadi wanita selingkuhan kamu. Sir Lei Tang juga tidak marah, melainkan melambaikan tangan dengan santai, aku pergi dulu. Ketika kamu sudah punya waktu luang, jangan lupa hubungi aku. Eric Ling menghela napas lega, baik. Aduh, benar-benar tidak kelihatan, ternyata kamu begitu takut istri. Sir Lei Tang bergeleng lalu berbalik badan dan pergi. Setelah Sir Lei Tang pergi menjauh, Eric Ling masih memandang ke sekeliling dengan curiga, seperti khawatir Winda Su akan muncul tiba-tiba. Sesaat kemudian, barulah Eric Ling lebih tenang. Dia mulai menjalani latihan lari menyusuri Danau Jati. Ketika kembali ke restoran Asia, sudah jam 9 pagi. Eric Ling membuatkan sarapan pagi yang makmur. Sepertinya mencium aroma wangi, Winda Su juga perlahan-lahan bangun. Setelah mandi, dengan harmonis dia menikmati sarapan pagi buatan Eric Ling. Cakwe, bakpao, mie, dan bubur pitan. Semuanya adalah makanan pagi kesukaannya. Sambil menyantap sarapan pagi yang panas, Winda Su merasa sangat hangat, tatapannya pada Eric Ling menjadi sangat kompleks. Kemarin malam dia masih sangat bersedih karena orang lain mengungkit akan masalah perselingkuhan Eric Ling. Pada saat itu, dia merasa sangat jijik pada Eric Ling. Tetapi ketika dia ditindas oleh Jordan Liu dan dicekoki bir, dengan linglung karena mabuk dia melihat Eric Ling masuk untuk menyelamatkannya. Seketika itu, dia merasa terharu atas perbuatan Eric Ling. Sekarang ketika sudah bangun, semuanya aman sentosa, maka dia tahu bahwa Eric Ling yang menyelamatkannya dari bahaya. Saat ini menyantap sarapan pagi yang dibuat oleh Eric Ling dengan segenap hati, sekali lagi dia teringat akan kebaikan Eric Ling seketika, berbagai perasaan bercampur aduk, sangat tidak keruan. Dia sangat pintar, begitu bangun sudah melihat bahwa tempat ini adalah restoran Asia. Kamar suite super mewah yang luasnya melebihi ribuan meter persegi ini, tidak ada puluhan juta yuan juga tidak akan sanggup membelinya. Dia semakin penasaran terhadap identitas Eric Ling. Setelah menyantap sesuap bubur pitan terakhir, akhirnya Winda Su tidak tahan untuk berkata, Eric Ling, kamar ini milikmu. Eric Ling menuturkan penjelasan yang sudah dia siapkan sebelumnya, temanku yang pinjam untuk aku tinggal. Sejak aku pergi dari rumah, aku terus tinggal di sini. Tetapi, aku tidak pernah membawa wanita datang ke sini, kamu adalah yang pertama. Perkataan terakhir membuat dalam hati Winda Su sangat girang, kamu benar-benar punya tidak sedikit teman yang kaya. Kemarin malam, terima kasih ya.
Eric Ling berkata, kamu adalah istriku, memang seharusnya aku melindungi kamu, jangan katakan terima kasih. Suasana pun menjadi canggung lagi. Eric Ling juga tidak banyak berbicara, dia tahu ada simpul di dalam hati Winda Su terhadap dia. Setelah terdiam lama, Winda Su bangkit berdiri, aku berangkat kerja. Eric Ling berkata, aku antar kamu. Baik, Winda Su tidak menolak. Ini sudah membuat Eric Ling sangat senang. Setelah mengantarkan Winda Su ke rumah sakit Husada, Winda Su berkata ketika hendak turun dari mobil, Eric Ling, sekarang kamu punya pekerjaan yang serius tidak? Eric Ling mengira Winda Su berencana menanyakan identitasnya sampai ke akar, seketika tidak tahu harus menjawab bagaimana. Winda Su berkata, jika tidak punya, kamu datang ke rumah sakit Husada aku menjadi karyawan umum saja. Jauh lebih baik daripada kamu gentayangan kemana-mana di luar sana. Barulah Eric Ling menghela napas lega, apa yang bisa aku lakukan? Menjadi pengawal kamu, atau sekretaris? Winda Su tidak tahan untuk mengeluarkan suara tawa, siang bolong begini, aku tidak perlu pengawal. Sekretaris membutuhkan pengetahuan yang sangat profesional, kamu tidak akan bisa. Senyuman Winda Su ini lemah gemulai, bagai bunga kembang sepatu yang bermekaran, membuat orang terpukau. Eric Ling pun terbengong melihatnya. Winda Su berkata setelah dipikir-pikir, kalau tidak, kamu menjadi petugas keamanan di rumah sakit saja. Gajinya, 1 bulan 3.000 yuan. Dengan begitu, kedepannya aku juga tidak perlu memberikan uang hidup per bulan untuk kamu lagi. Jika ada orang yang mengungkit tentang hal ini, setidaknya kamu juga bisa mengatakan dengan lantang bahwa kamu bukan hidup dengan mengandalkan orang lain. Keringat bercucuran di dahi Eric Ling, istrinya ini lumayan imut. 1 bulan 3.000 yuan, sudah ingin membuat orang lain mengira dia bukan hidup dengan mengandalkan orang lain. Tetapi Eric Ling sangat terharu, secara tidak langsung mencerminkan bahwa Winda Su peduli padanya, bukanlah ingin putus hubungan dengannya. Melihat Eric Ling tidak berbicara, Winda Su berkata, ada apa? Merasa gajinya kurang. Tidak mau ya sudah. Tidak, tidak aku mau. Eric Ling segera menyetujui, 1 bulan 3.000 yuan, bagiku sudah sangat banyak. Winda Su merasa sangat terhibur, kamu bisa berpikir seperti itu, aku sangat terhibur. Pria tetap harus mempunyai pekerjaan yang benar. Hari ini kamu melapor ke Departemen Personalia saja. Kemudian, Winda Su menerima sebuah panggilan telepon, lalu dia pergi tergesa-gesa. Eric Ling pergi melapor ke Departemen Personalia dengan girang. Manajer dari Departemen Personalia adalah seorang wanita cantik yang baru direkrut, yaitu Jennifer Wu. Dikatakan bahwa dia adalah petinggi dari perusahaan besar yang Winda Su gali dengan gaji tinggi, memiliki pengalaman bidang personalia yang mendalam. Eric Ling datang ke kantornya dan mengutarakan maksud kedatangannya. Jennifer Wu mengenakan kemeja putih dan rok ketat, menonjolkan postur badannya yang menawan. Dia terus menundukkan kepala membaca dokumen, tidak melirik Eric Ling sama sekali. Setelah menunggu sesaat, Eric Ling tidak tahan untuk bertanya, Jennifer Wu, sudah selesai sibuk, bantu aku urus prosedur masuk kerja. Dalam pandangan Eric Ling, dia datang ke rumah sakit Husada menjadi petugas keamanan pun sudah merendahkan dia. Ditambah dengan rekomendasi dari istrinya, prosedur masuk kerja juga hanya sekedar formalitas saja. Jennifer Wu tetap tidak mendongak, dia menunjuk ke pintu di sebelah kanan, keluar. Eric Ling kebingungan, apa maksudmu? Dengan jengkel Jennifer Wu mendongak menatap Eric Ling, datang untuk melamar posisi petugas keamanan rumah sakit, bahkan daftar riwayat hidup yang ayak saja tidak punya. Selain itu, kamu masuk tanpa mendapat izin dari aku, bisa dilihat bahwa kamu tidak punya kedisiplinan sama sekali. Keluar pintu belok kanan, terima kasih. Eric Ling terbengong, astaga, sedominan itukah? Tetapi Winda adalah... Tidak menunggu Eric Ling selesai berkata, Jennifer Wu sudah memotong perkataannya, meski kamu adalah suami manajer Su juga tidak bisa. Aku bekerja dengan etika profesional, tidak menerima nepotisme.
Lagi pula, sekarang petugas keamanan rumah sakit adalah profesi yang hangat diperebutkan. Dua kandidat petugas keamanan, sudah ada 100 daftar riwayat hidup yang diterima. Kemampuan dan daftar riwayat hidup kamu berada di luar urutan 100. Maka dari itu, kamu tidak punya jatah. Jennifer Wu sungguh sigap, langsung memotong semua harapan Eric Ling. Sang Lord Harold pembela negara, bahkan tidak dapat melamar sebagai petugas keamanan rumah sakit yang kecil. Tersebar keluar pun akan ditertawakan orang-orang. Ini pasti tidak bisa. Eric Ling berkata, kamu tidak bisa hanya melihat penampilan luar saja. Waktu kecil guru juga mengajari kita tidak boleh menilai orang dari luarnya. Jennifer Wu mengangkat alis, dia mengamati pemuda ini dari atas hingga ke bawah. Ini sedang melawannya. Beraninya berdebat di depan atasan, bagus sekali. Jennifer Wu tidak marah, sebaliknya sangat kagum pada tindakan Eric Ling. Kalau begitu kamu katakan saja, apa pekerjaan utama dari petugas keamanan? Eric Ling berkata, menjamin keamanan harta rumah sakit dan keselamatan nyawa dari karyawan, serta menjaga ketertiban umum di rumah sakit. Jennifer Wu mengangguk kepala, benar, kelihatannya kamu sudah melakukan sedikit persiapan sebelumnya. Kalau begitu kamu katakan, bagaimana cara untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dari rumah sakit? Eric Ling berkata, daya deterensi. Asalkan memiliki daya deterensi yang cukup, maka semua aturan akan berlangsung dengan tertib. Jennifer Wu sangat terkejut mendengar jawaban Eric Ling yang singkat padat jelas, bagus ya. Kamu punya daya deterensi apa? Eric Ling berkata, daya deterensi ini tidak bisa hanya mengandalkan mulut saja kan? Jennifer Wu berkata, kalau begitu ayo kamu tampilkan daya deterensi kamu di depanku. Jika kamu dapat menegahkan aku anggap kamu sudah lolos tes. Eric Ling melirik Jennifer Wu, sebelum itu, kita janji dulu, jangan ingat dendam. Jennifer Wu berkata, hatiku jauh lebih besar daripada kepalamu. Cepat, waktuku berharga sekali. Eric Ling mengangguk, dia langsung menutup pintu kantor dan menurunkan penutup jendela. Dia berjalan ke depan Jennifer Wu dan menampakkan senyuman suram seperti preman, hehe, sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli dengan melamar sebagai petugas keamanan dan lainnya itu. Aku berbuat seperti ini, hanya untuk mendapatkan kamu. Eric Ling langsung menggendong Jennifer Wu dan menahannya di dinding. Kekuatan lengan Eric Ling yang kuat membuat Jennifer Wu tidak dapat melepaskan diri, dia hanya bisa berteriak, dasar keparat, kamu ingin lakukan apa? Pria dan wanita sedang berduaan, menurutku aku ingin lakukan apa? Eric Ling menjulurkan tangan, kamu sudah gila, ini adalah rumah sakit. Pada awalnya Jennifer Wu mengira Eric Ling sedang berakting, tetapi melihat tatapannya yang ganas menakutkan, Jennifer Wu benar-benar merasa takut. Dia sudah mendengar bahwa Eric Ling si menantu sampah ini berselingkuh di tengah masa pernikahan dengan Winda Su, serta masih menggoda wanita kemana-mana di luar sana. Sangat sombong dan congkak, sepenuhnya adalah preman yang tak tahu malu. Sekarang, dia akan turun tangan padanya. Winda adalah istriku, apa yang aku takutkan? Wanita seperti kamu terlihat angkuh dan dingin di luar, sebenarnya dalam tulangmu mendambakan aku mencabuli kamu. Hahaha, Eric Ling, dasar kamu keparat. Jennifer Wu berteriak keras. Jangan teriak, pintu kantor sudah aku kunci dari dalam, meski kamu berteriak sampai tenggorokan pecah juga tidak ada orang yang akan datang menyelamatkan kamu. Kamu patuh saja menikmati pencabulanku di sini. Jennifer Wu memejamkan mata, air matanya hendak mengalir turun. Hua. Eric Ling menyapu setumpuk dokumen di atas meja, bahkan komputer juga jatuh ke lantai. Ayo sayang, Eric Ling menahan Jennifer Wu di atas meja. Namun yang tak terduga, Jennifer Wu bahkan tidak meronta, hanya memejamkan mata dengan erat, napasnya cepat dan wajahnya merah padam. Hahaha, Eric Ling tertawa terbahak-bahak, ketika hendak melakukan gerakan berikutnya, tiba-tiba. Krak. Pintu kantor tiba-tiba dibuka. Sebuah sosok berjalan masuk. Tepat adalah Winda Su. Kalian sedang apa?
Erik Ling bagai tersambar petir, gerakan menjadi kaku, lalu dia menelan, udah. Astaga, ada apa ini? Jelas-jelas aku sudah mengunci pintu dari dalam. Bagaimana dia masuk ke dalam? Dari dalam mata Windasu, dengan jelas Erik Ling melihat rasa jijik dan kecewa yang pekat. Erik Ling, kamu menyelingkuhi aku lagi. Pergi keluar dari sini. Windasu berseru dengan dingin. Lalu dia berbalik badan dan pergi. Erik Ling bergegas meletakkan Jennifer Wu. Lalu dia mengejar keluar. Istri, kamu dengar penjelasanku. Ketika mengejar keluar dari kantor, ada belasan karyawan yang sedang menonton di sekitar. Tadi melalui pintu yang terbuka setengah, dengan jelas mereka melihat seluruh adegan di dalam kantor. Inikah suami dari manajer Sukita, manusia sampah itu, bahkan ingin melakukan itu pada petinggi perusahaan kita di kantor. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Pria sampah seperti ini, pantas mati disambar petir.